perlu kami klarifikasi terkait dengan meninggalnya almarhum Henry Alan Paul Konstantin Kolowai. Ya. Kami di sini mengucapkan bela sungkawa, ya, turut berduka cita terhadap almarhum. Ya. Mudah-mudahan almarhum dapat diterima seluruh amal ibadahnya dan dapat di tempat yang baik di sisi Tuhan. Namun perlu kami jelaskan di sini, ya, bukan artinya tidak ada maksud apa-apa. Ya, kami tidak ada maksud apa-apa terkait dengan terhadap almarhum, tapi kami perlu menjelaskan terkait dengan kronologis atau penanganan supaya semua paham dan mengerti. Ya. Kami sampaikan di sini awal mula adanya laporan polisi. Ya, laporan polisi nomor LP B612/11/2023 SPKT Polda Sulawesi Utara tanggal 21 November 2003 dengan pelapor adalah Rumaung Arnold Kolowai. Posisi kasus, ya, ini adalah kasus terkait dengan ahli waris, ya, kewarisan, hak waris, ya, yaitu keluarga dari Bapak almarhum Katu Louis Gustaf Kolowai, yang mana memiliki 2 orang anak, yaitu Rumaung Arnold Kolowai, lapor saksi atau saksi korban, dan almarhum Dendeng Dumanau Kolowai, di mana almarhum Dendeng Dumanau Kolowai ini dalam pernikahan dengan tersangka Julian Lince Johannes memiliki 3 orang anak, ya, yaitu Christine PSA Kolowai, Treli Stella Fiona Kolowai, dan tersangka Henry Alan Paul Konstantin Kolowai. Bahwa tersangka Henry Alan Paul Konstantin Kolowai ini membuat surat yang diduga palsu. Inilah sebagai dasar laporan, ya, yaitu surat keterangan ahli waris pengganti yang dibuat oleh para ahli waris tersangka Julian Lince Johannes, Christine PSA Kolowai, dan Treli Stella Fiona Kolowai, dan tersangka Henry Alan Paul Konstantin Kolowai. Mengetahui Lurah Kairagi Weru, ya, tanggal 20 Juni 2022 yang digunakan dalam proses balik nama terhadap sertifikat hak milik nomor 1 garing Tanjung Merah tertanggal 12 Maret 1974 dengan nama pemegang hak Katu Louis Gustaf Kolowai menjadi nama tersangka Julia Lince Johannes, Christine PSA Kolowai, Treli Stella Fiona Kolowai, dan tersangka Henry Alan Paul Konstantin Kolowai. Sedangkan saksi korban Rumaung Arnold Kolowai ini sebagai salah satu ahli waris dari Katu Louis Gustaf Kolowai ini tidak ada namanya di dalam sertifikat hak milik. Inilah kasusnya yang diduga palsu dan dilaporkan oleh salah satu ahli waris.
Jadi ini ribut antar keluarga, antar saudara, ya. Pasal ini tidak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu dan memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP dan pasal 226 KUHP junto pasal 55 KUHP. Tindakan yang dilakukan penyidik, ya, kami jelaskan di sini, penyidik melakukan penyelidikan, ya, berdasarkan surat perintah tugas dan juga melakukan penyidikan, ya. Dalam proses lidik dan sidik ini tidak ada dilakukan penahanan, ya, tidak ada dilakukan penahanan. Nah, bahwa setelah selesai penyidik membuat berkas perkara dan mengirim ke kejaksaan penuntut umum, ya, dinyatakan lengkap pada tanggal 19 Desember 2024, ya, dinyatakan lengkap P21, ya. Setelah dinyatakan lengkap, penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, sehingga penyidik membuat surat panggilan pertama kepada tersangka Henry Koloai dan tersangka Julian Lince Johannes pada tanggal 15 Januari 2025. Namun karena tidak datang, ya, karena tidak datang sehingga dilanjutkan membuat surat panggilan kedua terhadap kedua tersangka. Namun kedua tersangka tersebut juga tidak datang, artinya tidak kooperatif. Pada tanggal 11 Februari 2025, penyidik mendapatkan surat pemberitahuan susulan hasil penyidikan yang sudah lengkap tadi, yang disebut dengan P21A. Artinya jaksa mengingatkan kepada penyidik untuk menyerahkan tersangka berkas dan barang bukti, ya. Ulangi, untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Kemudian penyidik membuat surat perintah membawa pada tanggal 18 Februari 2025, dan pada saat penyidik pergi ke rumah tersangka bersama dengan dokter karena katanya sakit, ya, katanya sakit, jadi dibawalah beserta dokter ke rumah, ya. Namun tersangka Henry Koloai dan tersangka Julian Lince Johannes tidak berada di rumah. Dan setelah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, ya, ada apa? Lurah, ya, itu menyatakan bahwasannya tersangka Henry APC Koloai dan tersangka Julian Lince Johannes sudah tidak pernah terlihat keluar masuk di dalam rumah, ya. Bahwa sejak awal bulan Februari 2025, penyidik juga sudah pernah menghubungi kuasa hukumnya, ya, yaitu Stepi Da Costa SH, ya, selaku kuasa hukum atau pengacara.
untuk segera menghadirkan kedua tersangka, ya, namun juga tidak ditanggapi. Ya. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2025, penyidik membuat surat perintah penangkapan. Namun setelah mencari dan tidak ditemukan, sehingga dibuatlah namanya DPO pada tanggal 17 Maret 2025 yang sudah didistribusikan atau dikirim ke seluruh jajaran. Ya. Dan setelah itu pada tanggal 24 Maret 2025 penyidik mendapatkan informasi keberadaan tersangka, ya, Henry dan Lince ini berada di Perum Kantor Gubernur nomor 63 lingkungan 4 Kelurahan Kayu Ragi, Kecamatan Paal 2 Kota Manado, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Ya, dapatlah tersangka oleh penyidik di rumah ini. Ya, kemudian kami jelaskan lagi di sini. Pada saat penangkapan, ya, kami jelaskan bahwasannya yang bersangkutan ini, ya, dalam keadaan sehat, dan yang bersangkutan ternyata pindah-pindah ataupun tidak kooperatif, pindah-pindah tempat, itu membawa mobil sendiri, ya, dengan membawa mobil sendiri. Ternyata beliau punya mobil dan nyetir sendiri. Ya, artinya tersangka, ya, dalam keadaan sehat. Kemudian dalam proses penahanan, ya, itu juga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang akan ditahan. Itu harus melalui pemeriksaan kesehatan kedokteran. Ini ada buktinya, ya, dengan kesimpulan bahwasanya tersangka ditahan itu tidak hasil kesehatannya tidak menjadi halangan untuk ditahan, namun perlu minum obat pemeriksaan kesehatan. Nah, dalam proses bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan, ya, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengembalikan berkas perkara pada tanggal 26 Maret 2025, dan setelah melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum dengan petunjuk agar penyidik membuat mindik sprint lanjutan ataupun dan SPDP lanjutan. Di sini kami jelaskan, dengan dikembalikannya berkas bukan berarti berkas ini ada masalah atau tidak cukup bukti, ya, atau ada yang kurang. Tidak, tetap berkas ini adalah berkas yang sudah lengkap, dinyatakan lengkap, ya, P21, bahwa tanggal 9 April 2025 tersangka Henry Kolowai dibawa oleh anggota piket Dirtahti ke Rumah Sakit Bayangkara
sehingga penyidik membuat surat perintah pembantaran. Ya, jadi pada tanggal 9 April itu tersangka dibawa oleh anggota ATI ke Rumah Sakit Bayangkara, ya, untuk lakukan pengobatan, pemeriksaan pengobatan, ya, sehingga penyidik membuat surat bantahan, ya, untuk berobat di Rumah Sakit Bayangkara. Dirawat dari tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025, atau selama 13 hari berada di Rumah Sakit Bayangkara, ya. Nah, kemudian setelah dirawat dilanjutkan penahanannya, ya, karena dalam rekomendasinya adalah bisa rawat jalan, ya. Kemudian penyidik juga pernah melakukan atau mengantarkan tersangka Keloai itu berobat di Rumah Sakit Siloam, ya. Jadi penyidik juga mengantar tersangka untuk berobat ke Siloam sebanyak 2 kali atas permintaan keluarga. Setelah itu pihak dokter dari Rumah Sakit Siloam menyampaikan jika peralatan mereka bermasalah sehingga disarankan ke Rumah Sakit Profesor Kando Malalaya. Kemudian penyidik menyarankan agar membuat surat resmi untuk penanganan lanjut ke Rumah Sakit Profesor Kando Malalaya, dan setelah itu dilakukan penangguhan pada tanggal 8 Mei 2025. Namun sebelumnya penyidik telah mengirimkan berkas perkara tanggal 30 April 2025. Ya, di sini dijelaskan bahwasannya terkait dengan sakit yang yang dikeluhkan oleh tersangka, ini juga penyidik merespon. Kita selaku penyidik itu juga merespon, ya, sampai mengantar 2 kali, ya, ke Siloam. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, ya, kuasa hukum tersangka yaitu Albert Biki Montung menyampaikan kondisi Henry Keloai yang sementara persiapan operasi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Ya, setelah ditangguhkan, ya, penyidik juga terus berkoordinasi dengan pengacara. Nah, di sini pengacara menyampaikan bahwasanya Henry Keloai atau tersangka itu persiapan kondisi dari tersangka itu sedang persiapan untuk melaksanakan operasi, ya. Ini dikirimkan sama pengacara terkait dengan kondisi, ya. Ini hari Sabtu tanggal 10 Mei, ya, Rumah Sakit Malalaya. Dan ini tanggal 13 Mei 2025, hari Selasa. Kondisinya, ya, sedang makan pokmi, ya. Nah, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 11 WITA, kuasa hukum tersangka
yang menyampaikan sesuai dengan informasi dokter tindakan jika tersangka Henry Koloai akan dilakukan operasi untuk membuka pembuluh darah kaki ya. Setelah itu ya, pukul 20.00 WITA, kuasa hukum tadi Pak Khairul Johannes menyampaikan bahwasannya tersangka Henry meninggal dunia. Jadi kami sampaikan di sini ya, bahwasanya pada saat dilakukan penahanan ada intimidasi dan segala macam, itu tidak benar. Dan juga di media atau di berita yang lain atau yang beredar bahwasanya tahanan Polda meninggal di tahanan, itu juga tidak benar. Karena ya, tersangka sudah ditangguhkan dan dipulangkan kepada keluarga, dan kemudian tersangka dikabarkan ya, seminggu kemudian dikabarkan bahwasanya tersangka melaksanakan operasi ya, pengobatan operasi di RS Malalaya, dan kemudian dapat kabar bahwasanya tersangka meninggal dunia. Kita garis bawahi ya, tidak ada intimidasi maupun kekerasan ya, baik itu fisik, psikis terhadap tersangka ya. Tidak ada yang disebut intimidasi maupun kekerasan fisik. Yang ada tergambarkan bahwasanya komunikasi antara keluarga, komunikasi terhadap pengacara dengan penyidik itu terbukti ya, berjalan dengan baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.